perkuatlah takwa kita kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menciptakan kita di muka bumi yang dipenuhi dengan sesak oleh bala, musibah, stres, kemiskinan, bencana, kekacauan, ketidakstabilan. Dan Allah membekali kita untuk menghadapi segala problem tersebut dengan satu hal yang menjadi solusi dan jawaban universal secara global untuk semua, dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takut dan takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya dari segala problem dan kesulitan, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bahkan segala kejadian, problem, masalah yang terjadi di muka bumi pada hakikatnya adalah ujian bagi mukmin untuk meningkatkan takwa mereka kepada Allah. Dicontohkan, diisyaratkan di dalam sebuah hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aballahu ayyarzuqa 'abdahu al-mu'mina illa min haitsu la yahtasib. Sebagai bentuk cinta Allah kepada hambanya yang mukmin demi melestarikan imannya, takwanya, istiqamahnya, dan meningkatkannya, maka Allah enggan memberikan rezeki kepada hambanya mukmin kecuali dari jalan yang tidak diduga-duga, agar walaupun rezeki datang kepadanya tetapi tidak mengurangi kesaksiannya bahwa Allah satu-satunya sang pemberi, Allah satu-satunya sang pemberi solusi, Allah satu-satunya sang pemberi rezeki, Allah satu-satunya penyembuh, Allah satu-satunya yang berkuasa jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibadallah sekalian hamba Allah, hari-hari yang 10 yang Allah bersumpah demi kehormatan dan kemuliaannya, wal fajri, demi fajar, dikatakan adalah fajar di hari Arafah, dan dikatakan oleh ulama bahkan fajar di sini adalah fajar di hari Idul Adha. Walayalin ashar, demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah demi malam-malam yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahab ilallah min ayyamil ashr wa la layali afdal min layalihin. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari yang 10, dan tidak ada malam yang lebih afdal dari malam-malam yang 10 ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kita sekarang berada di hari yang ke-6-nya. Dan anna du'a fiha mustajab, la yurad, doa di hari-hari dan malam-malam yang semacam ini tidak ditolak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga disebutkan bahwasanya puasa 1 hari dari hari yang 10 ini pahalanya seperti puasa 1 tahun. Dan di dalam hari-hari ini ada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, yang kita pun juga dianjurkan untuk puasa, yang bertepatan jatuhnya pada hari Ahad yang mendatang. Dan ada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang disabdakan oleh Rasulullah puasanya mengampunkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
dan ada di dalamnya hari Yaumun Nahar, hari kurban, hari Idul Adha, yang tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan di hari Idul Adha melebihi menyembelih hewan kurban. Dan juga Rasulullah menyebutkan agenda muslim, agenda mukmin di hari Arafah, makmurkan malam Arafah, hidupkan malam Arafah dan malam Idul Adha. Menghidupkannya bukan keluyuran ke jalanan, menghidupkannya bukan mengumbar nafsu makanan, tetapi menghidupkannya dengan zikir dan melazimkan Al-Quran dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan dan lisan. Dan agenda hari Arafah disabdakan oleh Nabi Muhammad berpuasa dan juga doa Arafah. Nabi menyebutkan doa hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca doa hari Arafah ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Tetapi ahli hadis mengatakan mana doanya? Ini zikir. Kenapa Nabi menyebutnya sebagai doa? Sebab walaupun ini zikir, dengan engkau membaca dan mengamalkannya membuat harapanmu yang kau niatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baca dan perbanyak zikir ini. Apabila bisa mencapai jumlah bilangan 1000 kali lebih baik, atau kurang pun, yang penting jangan kita tinggalkan daripada zikir Arafah tersebut. Ibadallah, di masa-masa sulit semacam ini, dan asal tahu saja, dunia selalu dipenuhi kesulitan. Namun setiap orang menganggap dirinya lah yang paling merasakan kesulitan, masanya lah yang paling merasakan kesulitan, zamannya lah yang paling merasakan kesulitan. Padahal dunia dari zaman dulu hingga sekarang dan hingga akhir zaman penuh dengan problem, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan. Sebutkan suatu masa berlalu di dunia tanpa ada masalah sekalipun, sedikit pun. Semua yang hidup di dunia pernah punya masalah, nggak ada yang sunyi dari masalah. Namun jawaban atas masalah tersebut bukan dengan maksiat, bukan dengan durhaka, bukan dengan buka-bukaan aurat, bukan dengan memutuskan silaturahmi, bukan dengan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jawaban dari semuanya adalah kembali kepada Allah, merajut hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan memperkuatnya. Dan Allah Ta'ala memberkati kita dengan taqwa, yang syiar daripada taqwa tersebut adalah melaksanakan sholat. Syiar daripada taqwa mendirikan Jumat dan jamaah. Syiar daripada taqwa mentakbirkan Allah. Syiar daripada taqwa berpuasa Ramadan. Syiar daripada taqwa menyembelih hewan kurban. Syiar daripada taqwa bersedekah, berinfak, berbakti dan membaca Al-Quran. Itu adalah syiar daripada taqwa. Musibah, bala dan bencana tidak diangkat dengan kita meninggalkan syiar-syiar Allah. Laksanakan syiar-syiar Allah walaupun dengan segala keterbatasan. Dikatakan oleh para ulama al-arifin billah, siru ilallah urjan wa kasir wa la tantazir as-sihah fa inna intidar as-sihah batalah. Berjalanlah kalian menuju kepada Allah dengan pincangmu, dengan problemmu, dengan sakitmu, tetap jalan menuju kepada Allah. Jangan tunggu sehat, menunggu mendapatkan segala fasilitas secara sempurna baru dia mau jalan menuju kepada Allah. Akhirnya nggak jadi, akhirnya batal.
Justru ketika kita giat dengan segala keterbatasan, maka di situ anugerah Allah makin berlimpah dan pertolongan Allah makin cepat datangnya, hingga diisyaratkan dalam sebuah bentuk wujud ta'zim dari amalan yang lain, bahwasanya di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala isbaghul wudu' ma'al makarih. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang membuat Allah cinta kepada hamba tersebut, langsung jatuh cinta kepada hamba itu. Kenapa? Ketika hamba itu tetap memaksakan, menyempurnakan wudunya, walaupun bersama problem kesulitan, lagi musim dingin-dinginnya, menggunakan air sangat dingin, gak menemukan pemanas untuk memanaskan air, tetapi dia paksakan untuk bukan sekedar asal wudhu, tetapi wudhu dengan sempurna, berikut sunnah-sunnahnya dia paksakan demi meraih cintanya Allah. Walaupun dengan problem, dengan masalah, tetap sebisa mungkin dia mendirikan syiar Jumat dan jamaah dan Id dan kurban. Mendirikan syiar Allah enggak bikin kamu jadi miskin. Mendirikan syiar Allah enggak bikin kita jadi melarat. Mendirikan syiar Allah enggak bikin kita jadi binasa dan celaka. Justru itu membuat kita meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lakukan dengan keterbatasan, walaupun kita lakukan dengan menjaga aturan-aturan sebisanya, sebaik mungkin, seutama mungkin bisa kita lakukan tanpa mengorbankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di hari-hari yang mulia ini, cari solusinya sebelum hari ini berlalu. Ini hari-hari yang 10 adalah hari-hari vaksin abadi. Hari-hari yang 10 adalah hari-hari solusi yang total. Hari-hari yang 10 adalah hari-hari obat dan kesembuhan yang sempurna. Jangan ketinggalan, jangan luput dengan kita meraihnya dalam tahajud, dalam sujud, dalam sholat, dalam menjalankan hak-haknya Allah Ta'ala.